warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat dengan hawa panas ya. Hawanya panas betul. Oh, Masya Allah panas. Sing dibayangkan lek hawanya panas napa? Panasnya neraka ya. Jadi luar biasa panasnya pada siang tadi ya, dan hari-hari kemarin. Jadi mengingatkan kita tentang bagaimana panasnya api neraka. Oleh karena itu kita berusaha bersama-sama membersihkan diri agar terhindar dari api neraka ya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga pun tidak sekedar masuk begitu saja, tetapi surga akan dimasuki oleh jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang tidak dendam, jiwa-jiwa yang tidak gampang kecewa. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya muhajirin dan ansor, mereka berkata, wahai Tuhan kami, berilah ampunan untuk kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Masya Allah. Ini doa yang sangat bagus sekali. Wahai Tuhan kami, berilah ampunan untuk kami. Nyuwun ngapunten, minta maaf ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa pribadi. Dan juga disambung, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Artinya para mujahid, orang yang berkuburan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi titik poin adalah, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi lewat tiang masih benci kepada orang-orang soleh, orang-orang yang beriman ya, itu harus dihindari, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai ada kedengkian kepada sinten orang-orang yang beriman. Orang baca Quran benci, orang baca sholawat benci, orang bersolat berjamaah benci. Nah, seperti ini adalah kebencian dari setan. Okay. Selama ada seseorang kebencian kepada orang yang beribadah kepada Allah, berarti dia didominasi oleh setan. Mohon kepada Allah agar dijauhkan kebencian kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenci yang disayang Allah itu berarti membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama para ulama ya, para orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam doa tadi, wahai Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Donga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai lupa
apa? Memuji Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk asli Madinah atau Ansor yang dengan sepenuh hati menyambut kedatangan penduduk Makkah yang berhijrah atau muhajirin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mendahulukan kebutuhan para pendatang itu daripada kebutuhan mereka sendiri. Jadi menghormati tamunya luar biasa. Sebagai kelanjutan ayat yang dikutip di atas menjelaskan kemuliaan orang-orang mukmin sesudah generasi mereka sampai hari kiamat yang memiliki 3 akhlak yang utama. Yang pertama, selalu memohonkan ampun untuk orang-orang mukmin yang telah mendahului mereka. Jadi dongaaken ahli kubur, terutama ahli kubur yang beriman. Jadi ini pun ciri-ciri orang mukmin ngoten niku, mendoakan ahli kubur terutama yang beriman. Mbah buyut kita terdahulu, mbah kita yang tidak kita kenal tetap didoakan. Ini termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Karena mereka menunggu doa-doa kita. Ada waktu yang warisane rebutan, tapi lek dongane mboten rebutan. Wonten niku. Wonten. Yo apa dunyane ndang matilah wis ada astagfirullah. Wonten. Nggih. Wonten tiyang itu ngerebut dunianya dibunuh. Akhirnya ketemu. Kewalik malah yang membunuh dihukum mati. Ya. Jadi betul. Kemudian yang kedua saling mengasihi, taroti, ya. Dan berupaya menjaga persaudaraan itu dengan menghapus kesalahan-kesalahan kecil, ya, sehingga hubungan mereka menjadi harmonis. Ya. Seperti kehidupan dalam surganya Allah, ya, yang digambarkan dalam suatu ayat, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadapan di atas dipan. Dalam ayat yang lain juga disampaikan, kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, ya. Maksudnya di dalam surga itu sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami jalan ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Kemudian diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang selalu kamu kerjakan. Jadi niki menggambarkan surga niku tidak ada kebencian dan dendam. Surga itu penuh dengan kedamaian, tidak ada rebutan ini dan itu. Okay. Jadi lah biasa teng donya gampang rebutan, niku surga niku ado diumbas teng di neraka. Nek teng donya itu tasih iri dan dengki, ya, lisannya tajam, lebih tajam dari pedang. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu diumbas teng neraka baru dimasukkan surga. Niku lek ngombe durung mari-mari nggih, bertahun-tahun, ribuan tahun bisa jadi. Naudzubillah min dzalik. Terus lalu apa yang harus kita lakukan agar terbebas dari kebencian, kecewa, sakit hati, dan dendam di antara kita? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama niku sering-seringlah memohon agar Allah memberi kekuatan untuk menghapus emosi negatif kita. Jadi nyuwun kepada Allah agar menghapus emosi negatif. Ya. Antara lain dengan doa yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, ya, ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya wahai Allah, ya Allah Rabbana, janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami
terhadap orang-orang yang beriman. Lek tiyang pun benci terhadap orang beriman, ya niku kedekatan dengan Allah bisa jadi jauh. Ya. Wahai Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi nyuwun supados kita niku tidak ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah agar benci, rasa benci, dendam dan sebagainya bisa hilang. Carilah penyebab munculnya rasa benci dan emosi negatif kepada seseorang. Ya. Misalnya karena perilaku buruknya, atau kesalahpahaman, ya, atau bisa jadi karena iri hati atas kelebihan seseorang, lalu diganti dengan emosi negatif itu dengan perasaan positif. Ya, bahwasanya orang yang menzalimi itu misalnya itu bukan bermaksud jelek, mungkin karena tidak tahu. Ya, nah Rasulullah juga begitu. Pernah ada yang mau membunuhnya, beliau walaupun berpuasa mau membunuh balik, tapi beliau tidak melakukannya. Dan banyak kisah-kisah yang menggambarkan beliau mau dibunuh tetapi beliau memaafkan. Ini adalah merupakan gambaran hati yang tidak ada rasa dendam, atau ada kata ada pun itu sangat sedikit sekali. Jadi merubah sikap negatif menjadi positif. Kepada siapapun, kepada anak pun jangan sampai membanding-bandingkan dalam artian kejelekan, tetapi seringkali memberikan narasi, ya, kalimat yang positif terhadap anak. Misalnya, ya, oh masya Allah, anak soleh, anak ganteng dan sebagainya. Oh, masya Allah dan sebagainya, ya. Jadi supados anak itu tidak pikirannya negatif, ketika minta sesuatu, ya doakanlah bapak ibu bisa punya rezeki, bisa memberikan kamu sepeda, seperti itu. Jadi anak pun juga sama, punya kasihan kepada orang tua, mengerti kondisi orang tua. Kemudian yang ketiga adalah agar rasa benci itu minggir, ya. Ketika kebencian, marah dan emosi-emosi negatif itu muncul kembali, segera alihkan pada kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Misalnya dengan sering mengikuti majelis ilmu, menambah ibadah mengaji, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati saya menjadi keras? Kenapa hati saya menjadi membenci seseorang? Istighfar kepada Allah. Bisa jadi setan itu sengaja menggerogoti agar seseorang itu hidupnya tidak tenang, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Jadi di situ banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Termasuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, supaya apa? Rasa benci, rasa emosi itu semakin luntur, tidak menggerogoti, bahkan bercokol lama di dalam hati. Orang yang emosinya masih melekat di dalam hati, ya, sulit untuk hilang, itu bisa jadi salah satunya adalah karena apa? Karena kurangnya dia beristighfar kepada Allah, karena mungkin masih banyak dosa-dosa yang dia lakukan, ya naudzubillah min dzalik, ya, sehingga kemana-mana membawa sampah. Sampah dalam hati, dalam tubuh itu apa? Ya hati yang kotor, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan iri, hati yang tidak senang ketika orang lain terlihat senang dan punya Allah berikan rizki. Yaitu kalau masih gak senang berarti hatinya masih perlu dicuci dan itu kotor. Kemudian yang keempat adalah carilah orang yang mau mendengarkan curahan hati kita. Ya, berkonsultasi dengan orang yang tepat, dengan orang yang soleh, bukan berkonsultasi dengan kompor, maksudnya tiang wonten model kompor, kita cerita sedikit itu, pancen ngono iku wong e, tambah-tambah. Jadi kita konsultasi cerita tiang ikan tepat, sana cuma meluapkan kata-kata, akhirnya terjadi apa? Rasan-rasan poleh, ditambah-tambahin, ya. Jadi ngoten. Kemudian yang kelima adalah ingat
Dan sadarilah emosi negatif itu mendatangkan dosa dan murka Allah, serta amat merusak kesehatan. Jadi untuk hidup sehat tidak cukup dengan mengkonsumsi makanan yang sehat saja, makanan yang berkualitas, olahraga, multivitamin, tetapi mutlak diperlukan hati yang damai dan ceria. Membiarkan kebencian bersarang dalam hati itu sama dengan kayak orang bunuh diri bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mutu bighairikum innallaha 'alimun bidzatis sudur." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi tiang ingkang emosi dan itu terus menerus dia punyai, yaitu seakan-akan membunuh dirinya sendiri pelan-pelan. Ada yang secara cepat. Jadi seperti itu. Ada pasien di daerah Gambiro saya sana. Jadi kula sering obati ketika stroke, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Suatu saat ada pertengkaran dengan menantunya, langsung drop waktu itu dan meninggal dunia. Karena emosi yang melonjak. Emosi yang melonjak. Jadi tidak menguntungkan emosi itu, bahkan merugikan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tardab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jadi seperti itu. Jadi monggo kita berusaha bersama-sama. Ketika di dalam hati kita, pikiran kita terjadi kesumpekan, keruwetan, dan lain sebagainya, bisa jadi karena mungkin kurang istighfar kepada Allah, kurang amalan-amalan kebaikan, sehingga kita mencari, golei, kok sumpek hati ini, pikirannya sudah bersedekah sudah. Ada yang lain, mungkin hal-hal yang lain yang belum kita lakukan, istighfar, baca Quran dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menjaga ketenangan hati untuk mencapai surga ilahi. Ketenangan hati itu gampang mencapai surga ilahi. Perkara apapun yang ada di dunia itu kecil, Perkara yang paling berat adalah di akhirat kelak. Yang berhubungan dengan akhirat itu berat. Yang berhubungan dengan akhirat itu harus segera dilaksanakan. Mengolor-ngolor waktu sholat itu perkara berat. Karena di alam kubur sana orang yang sering sholatnya molor-molor bisa jadi dipukul, dipalu, disiksa di alam kubur, apalagi di akhirat kelak. Itu yang mengulur-ngulur waktu sholat, apalagi yang tidak sholat. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam beribadah. Andai kata ada keluarga kita yang belum melakukan kewajiban sholat, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah berikan petunjuk dan semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita masuk surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dari saya, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.